Shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya setelah sekian lama di rumah aja? Ya, saya berharap kita semua masih dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Kita semua masih tetap semangat, ya. Oke, teman-teman, tanggal 25 Maret kemarin, ya itu harusnya saya, suami saya, anak saya, terus sama teman-teman kantor suami saya, ya itu harusnya kami berlibur ke satu tempat, ya. Tapi karena wabah COVID yang tidak disangka-sangka, kita harus cancel perjalanan itu, ya. Itu perjalanan dari tanggal 25 Maret sampai 29 Maret. Ya, kita harus cancel perjalanan itu dan akhirnya semua dibatalkan, ya, tiket pun dibatalkan. Oke. Buat saya itu lumayan rasanya, ya itu perjalanan yang lumayan kami nantikan, ya. Ya, tapi ya karena demi kebaikan bersama itu harus di cancel. Dan akhirnya pada tanggal 25 Maret itu pas hari libur, ya, hari tanggal merah kalau nggak salah, ya tanggal merah. Akhirnya tanggal 25 Maret itu saya ke rumah popo saya, ya, rumahnya di Kapuk. Ya, tanggal 24 Maret saya dapat kabar kalau popo saya tuh dia memang udah lama, 6-7 tahun lah dia terbaring sakit. Ya, dia nggak bisa jalan lagi dan akhirnya tanggal 24 saya dapat kabar kalau popo saya tuh udah nggak mau makan. Ya, akhirnya tanggal 25 Maret saya pergi ke rumahnya, saya berkunjung ke rumahnya, saya sempat ketemu sama popo saya dan saya sempat doain, saya sempat suapin makan juga, ya lakukan seperti biasa yang saya lakukan kalau saya ke rumah dia, ya. Cuma memang belakangan ini saya agak jarang datang ke sana, saya jarang datang berkunjung ke sana. Nah, akhirnya tanggal 25 Maret itu saya juga saya bersyukur, ya, maksudnya saya sempat ketemu sama dia. Akhirnya seminggu setelah itu tanggal 31 Maret popo saya meninggal. Ya, ini hal yang lumayan berat bagi saya, tapi saya bersyukur teman-teman. Kenapa saya bisa bersyukur kayak gitu? Karena saya pikir, 25 Maret seandainya saya jadi pergi, ya 25 sampai 29 mungkin saya nggak ada kesempatan untuk ketemu popo saya lagi. Ya, saya sempat bilang sama popo saya sayang sama dia, saya benar-benar sayang sama dia, saya bersyukur lah saya bisa ketemu sama dia. Dan teman-teman, ada satu ayat yang akhirnya tuh setelah popo saya meninggal beberapa hari kemudian, ya, saya terngiang-ngiang terus ayat ini, ya. Itu di Roma 8 ayat 28, teman-teman. Ini ayat yang udah familiar sekali, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, saya suka terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kininya. Ya, dalam terjemahan itu dibilang bahwa kita tahu bahwa Allah mengatur segala sesuatu, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Ya, ini ayat yang beberapa hari setelah popo saya meninggal tanggal 31 Maret, ayat ini terngiang-ngiang di kepala saya. Ya, lalu saya berpikir, oke, kalau misalkan saya jadi berangkat tanggal 25, ya sampai 29, lalu tanggal 31 Maretnya popo saya meninggal, mungkin saya nggak sempat ketemu sama popo saya. Ya, mungkin saya nggak sempat bilang sayang sama dia, saya nggak sempat doain dia. Ya, satu hal yang bikin saya lebih bersyukur lagi, popo saya sebelum meninggal itu dia udah terima Yesus, ya, dia udah dibaptis juga, ya, dan saya bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Dan saya tahu ayat ini tuh hidup banget, ayat ini hidup banget bagi saya beberapa hari belakangan ini. Ya, saya tahu bahwa Allah sudah mengatur segala hal, ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu.
Ya, dia bisa mengubah. Mungkin kelihatannya waktu tanggal 25 Maret kita nggak jadi pergi, ya kita rasanya tuh wah ini perjalanan yang udah kita nantikan, ya tapi pas nggak jadi itu rasanya ya kayaknya lemes gitu kan. Tapi setelah segalanya melewat, ya saya baru sadar, saya baru ngeh gitu, oh iya ya, ini yang namanya Tuhan sudah mengatur segalanya, ya. Oke, teman-teman mungkin kondisi dunia hari-hari ini pun terlihat seperti bikin kita bertanya-tanya gitu. Tuhan kok seperti ini? Tuhan kok kelihatannya segala sesuatu nggak seperti yang saya harapkan? Ya, semuanya terlihat seperti menakutkan. Ya, dan kelihatannya tuh kayak Yesus kok diem aja. Ya, Yesus kok Tuhan kok nggak ngapa-ngapain ya? Ya, mungkin kelihatannya seperti Yesus kok kayak lagi tidur gitu. Ya, teman-teman ini situasi yang sama juga yang dialami sama murid-murid. Ya, murid-murid itu di Matius 8 ayat 23 sampai 27 itu dibilang diceritakan kalau Yesus ada di perahu, naik ke perahu sama murid-murid yang mengikuti dia. Ya, mereka ada di dalam satu perahu yang sama. Lalu tiba-tiba sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, ya. Dan perahu itu hampir tenggelam, ya. Tapi ada yang menarik teman-teman, dibilang kalau Yesus tidur, tetapi Yesus tidur, ya. Terus murid-murid tuh sampai panik segala macam. Murid-murid langsung bangunin Yesus. Murid-murid bilang, Tuhan tolong kita binasa, ya. Terus Yesus bangun, Yesus bilang sama mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ya, lalu Yesus bangun, dia hardik badai itu, ya. Dan danau itu tuh langsung teduh. Danau itu langsung tenang, ya. Dan sampai orang-orang murid-murid itu terkaget-kaget. Mereka bingung, siapa orang siapakah dia ini? Katanya sampai-sampai angin danau tuh tunduk taat sama dia. Ya, ini situasi yang sama teman-teman. Ya, murid-murid pun mengalami hal yang seperti kita mungkin hari-hari ini. Ya, kita bertanya-tanya, Tuhan kenapa begini? Ya, kenapa kok keadaan di sekeliling semakin menakutkan? Wabah yang nggak berhenti-berhenti, malah kelihatannya kok semakin parah. Ya, belum lagi kondisi perekonomian yang banyak ramalan-ramalan yang bilang kita sedang memasuki masa resesi. Ya, kita sedang memasuki masa-masa di mana harga-harga akan semakin naik, sedangkan pendapatan kita tidak ada, semakin menurun. Ya, itu sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat mengkhawatirkan. Belum lagi tindak kriminalitas di mana-mana. Ya, oke. Satu hal teman-teman, jangan pernah lupa kalau Yesus tetap memegang kendali. Ya, selama dia ada di dalam perahu kita, ya dia sanggup menjadikan segalanya baik. Ya, dia sanggup, dia sedang bekerja dalam segala hal. Ya, dia sedang bekerja dalam segala sesuatu. Ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oke, hanya kita perlu pastikan satu hal teman-teman. Ya, pastikan kalau Yesus tetap ada di dalam perahu kita. Ya, Yesus tetap ada di dalam perahu kehidupan kita, sedang bersama-sama dengan kita. Ya, kita nggak perlu takut apapun. Oke, selanjutnya apa sih yang bisa bikin kita tuh yakin kalau Yesus akan membuat segalanya baik? Ya, apa yang bisa bikin kita tuh yakin kalau Yesus akan bikin segala sesuatunya baik. Dia sedang bekerja dalam segala sesuatu. Dia sedang bekerja dalam segala hal. Apa yang bisa bikin kita yakin teman-teman? Ya, ini ada di ayat Roma 8 ayat 31 sampai 32. Ya, saya akan bacakan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, yang pertama yang bisa bikin kita yakin kalau Yesus bisa mengubah segala sesuatunya menjadi baik,
ya, yang bisa bikin kita yakin kalau Yesus turut bekerja dalam segala hal, ya, karena Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal bagi kita, ya. Saya punya anak, ya, saya punya anak, dan saya tahu bagaimana rasanya, kalau sampai saya harus mengorbankan anak saya. Mungkin untuk orang yang nggak saya kenal, ya, mungkin untuk orang yang kelihatannya jahat sama saya, mungkin untuk orang yang kelihatannya nggak baik, ya, saya tahu bagaimana rasanya. Itu rasanya tuh nggak mungkin banget. Tapi yang luar biasa teman-teman, Allah rela mengaruniakan anaknya, ya, Allah rela mengaruniakan anak yang tunggal bagi kita, ya. Ini yang bisa bikin kita yakin kalau oke, tenang aja, Dia akan menjadikan segala sesuatunya baik bagi kita, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, di ayat 35, Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ya, ini Paulus mempertanyakan suatu pertanyaan yang buat saya menarik. Ya, ini suatu pertanyaan retorik, teman-teman. Ya, pertanyaan retorik yang nggak perlu jawaban. Ya, Paulus hanya berusaha untuk memberi pernyataan. Ya, ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya Paulus sudah tahu jawabannya. Ya, siapa sih yang bakal misahin kita dari kasih Kristus? Siapa yang bisa bikin kita terpisah dari Yesus? Ya, sekali lagi saya suka ayat di terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, ayat ini bilang, apakah ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Dapatkah kesusahan mencegahnya? Atau kesukaran? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau kemiskinan? Atau bahaya? Ataupun kematian? Ya, saya suka kata-kata yang bilang, apakah ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Ya, sekali lagi ini pertanyaan retorik, ini pertanyaan yang nggak perlu jawaban teman-teman. Ya, apa sih yang bisa bikin Yesus tuh? Apa yang bisa mencegah Yesus mengasihi kita? Ya, bahkan Paulus bilang, bisa ngasih kesusahan itu bikin Yesus berhenti, bisa ngasih kesukaran bikin Yesus stop mengasihi kita, bisa ngasih penganiayaan, bisa ngasih kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau bahkan kematian sekalipun. Ya, Paulus pengen bilang tuh, bahkan di dalam maut sekalipun, Yesus nggak akan pernah bisa berhenti mengasihi kita. Oke, sekali lagi Paulus menekankan di ayat selanjutnya, Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, atau di terjemahan bahasa Indonesia masa kininya bilang gini, sebab saya percaya sekali bahwa di seluruh dunia, baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun penguasa, baik ancaman-ancaman sekarang ini maupun ancaman-ancaman di masa yang akan datang, atau kekuatan-kekuatan lainnya, baik hal-hal yang di langit maupun hal-hal yang di dalam bumi, atau apa saja yang lain, semuanya tidak dapat mencegah Allah mengasihi kita seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, saya terpesona baca ayat ini, teman-teman. Ya, saya berpikir, wow, sampai tuh Yesus bilang, gak ada yang bisa mencegah Yesus untuk stop mengasihi kita. Ya, apapun yang terjadi, teman-teman, gak ada yang bisa mencegah saya mengasihi anak saya. Ya, kadang-kadang kalau misalnya dia lagi nakal, ya dia lagi bikin saya kesel sekalipun, saya nggak pernah bilang sama dia, oke, mami udah nggak sayang kamu lagi ya. Kalau nggak, atau pas saya lagi capek, saya lagi pusing, saya lagi kesel, ya,
Saya nggak pernah berpikir dalam hati saya untuk, udahlah, mami nggak mau sayang sama kamu lagi ya, kamu jauh-jauh, ya mami lagi pusing. Ya, saya nggak pernah berpikir seperti itu, teman-teman. Bagaimana dengan Yesus yang udah bilang gitu sama kita, ya? Apapun yang terjadi tidak bisa membuat dia berhenti mengasihi kita. Ini luar biasa banget, ya. Seburuk apapun yang terlihat saat ini, percayalah bahwa dia terlalu sanggup mengubahnya jadi baik, ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang mengandalkan Dia, bagi mereka yang mengizinkan Dia tetap ada di perahu kehidupan mereka. Ya, Dia sedang memegang kendali, teman-teman. Ya, meskipun kelihatannya tuh badai di depan kita tuh, wow, dahsyat banget. Gue nggak akan sanggup lewatin ini. Gue nggak akan sanggup lalui ini. Ya, aku pasti gagal lalui ini. Ya, ini terlalu besar masalahnya buatku. Ya, kita cuma perlu percaya satu hal. Ya, Dia sedang memegang kendali. Ya, kita tahu bahwa Dia mengatur segala hal. Ya, Dia mengatur meskipun kelihatannya yang saat ini terjadi itu nggak baik. Ya, tapi kita percaya bahwa Dia bisa mengubahnya jadi baik. Ya. Waktu saya gagal, waktu perjalanan tanggal 25 Maret itu gagal, mungkin saya ngelihatnya seperti, ya sedih ya, kok begini ya. Tapi Yesus bisa bikin semuanya jadi baik. Ya, saya jadi punya kesempatan buat datang ke rumah popo saya. Ya, dan kalau saya jadi berpikir kalau aja waktu itu saya nggak datang, saya pasti nyesel banget. Ya, saya pasti nyesel banget. Dan saya baru benar-benar mengalami itu, saya kembali mengalami bahwa firman ini tuh hidup banget. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, dia turut bekerja dalam segala hal. Ya, apapun yang terjadi, teman-teman, kondisi hari-hari ini mungkin berat bagi kita semua. Ya, apapun yang terjadi, mungkin kita sedang takut, kita sedang khawatir. Ya, kita sedang berpikir sampai kapan kita harus begini. Ya, tapi satu hal, percayalah bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia sedang mengatur segalanya. Ya, dan Dia sudah meyakinkan kita dengan satu hal. Dia sudah anugerahkan anaknya bagi kita. Ya, kalau anaknya yang begitu berharga aja bisa dikorbankan bagi kita, saya rasa untuk hal-hal seperti sekedar makanan kita, hal-hal seperti sekedar masa depan kita, pekerjaan kita, ya, panggilan kita, itu hal kecil buat Dia. Ya, itu yang itu pasti diberikan buat kita. Ya, Dia pasti anugerahkan segalanya bagi kita. Oke, percaya Dia sedang memegang kendali. Ya, nggak ada yang bisa mencegah Dia untuk mengasihi kita. Nggak ada yang bisa mencegah Yesus mengasihi kita. Nggak ada yang bisa mencegah Yesus berhenti mengasihi, mencintai kita. Ya, Dia tetap memegang kendali. Ya, selama Dia ada di dalam perahu kita, Dia tetap pegang kendali. Dia tetap pegang kendali. Selama Dia ada di dalam perahu kita, Dia tetap memegang kendali. Kita nggak perlu takut apapun. Ya, kita cuma perlu menyerahkan dan percaya sepenuhnya hidup kita sama Dia. Ya, Dia tetap pegang kendali, teman-teman, karena Dia sangat mengasihi, Dia sangat mencintai kita, Dia sangat mencintai Anda dan saya. Ya, saya bersyukur di masa-masa ini, mari kita mau sama-sama bilang, Yesus baik. Ya, Tuhan Kau tetap baik. Apapun yang terjadi, mungkin kelihatannya buruk di depan mataku, tapi aku percaya Engkau tetap baik. Yesus tetap baik. Dan gak ada yang bisa membuat Engkau berhenti mencintai aku. Gak ada yang bisa membuat Engkau berhenti mengasihi aku. Ya, oke teman-teman, biar firman ini boleh menguatkan kita semua, menguatkan saya juga. Oke, kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur kami punya Yesus yang begitu mencintai kami. Kami bersyukur mempunyai Yesus yang begitu mengasihi kami. Kami bangga punya Engkau Yesus. Dan biar
Hari-hari ini kalau mungkin kami lupa Tuhan, kami lupa mengizinkan Kau tetap ada di dalam perahu kami. Biar Tuhan kami izinkan Kau kembali memegang kendali seluruh kehidupan kami. Kami izinkan Kau kembali memegang kendali atas apa yang mungkin selama ini kami pegang erat-erat Tuhan. Kami usahakan sendiri, kami coba dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan dan kami percaya, kami imani, kami perkatakan bahwa segala sesuatunya baik. Tuhan Yesus sanggup membuat segala sesuatunya menjadi baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Semuanya akan mendatangkan hal-hal yang mustahil kelihatannya bagi kami. Dan kami akan melihat keajaiban-Mu Tuhan. Kami akan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kami. Kau bawa kami masuk lebih lagi dalam suatu dimensi yang baru, dalam suatu perkara besar yang gak pernah terpikirkan oleh kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.